ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita sudah menyelesaikan 6 bab dari kitab Fadhailul Quran. Dan sekarang kita akan memasuki bab yang ke-7. Silakan Ustaz Dzakir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari wa rahimahullah ta'ala fi sahihihi tahta kitab Fadailul Quran. Qala rahimahullah babun kana Jibrilu yu'ridul Qur'ana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Masrukun an Aisyata an Fatimata radhiyallahu anha asarra ilai annaha qalat asarra ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Jibrila yu'ariduni bil Qur'ani kulla sanatin wa innahu 'aradani ama marrataini wa la urahu illa hadara ajali. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini bab yang ke-7 dari Al-Bukhari rahimahullah. Kata beliau, babun kana Jibrilu ya'ridul Quran ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Jibril membaca Al-Quran, membacakan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya'ridu dari kata al-ard, artinya dia membaca. Jadi apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada, apa yang telah Jibril bacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dibacakan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah membacanya kepada Jibril juga. Iya. Membacanya kepada Jibril. Dan pembacaan ini min babit tathbit, dari bab lebih memperkuat Al-Quran itu di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Kami akan bacakan Al-Quran kepadamu, maka engkau tidak akan lupa kecuali apa yang Allah kehendaki. Maksudnya apa yang Allah kehendaki, kalau ada ayat yang dihapus hukumnya, ada ayat yang diganti, iya, maka itu kecuali apa yang Allah kehendaki. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami hapus dari ayat atau kami buat dilupakan, kami akan datangkan yang lebih baik daripada itu, atau yang semisal dengannya, Baik. Jadi ini min babit tathbit, agar supaya Al-Quran itu semakin menetap di hati Rasulullah SAW, terus beliau menjaganya dan hatinya menjadi tenang akan hal tersebut. Dan ini terjadi sebagaimana pada riwayat yang akan datang di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Dan terdapat sudut keutamaan Al-Quran dari mana ini. Nabi Muhammad SAW, saya yang hafal Al-Quran, itu terus menjaga apa yang beliau hafal, dan Jibril terus membacakannya dan beliau membaca kepada Jibril Al-Quran tersebut. Kemudian beliau bawakan hadits muallak di sini. Namun hadits ini telah disambung oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya, ya, dalam riwayat yang panjang, ya. Dalam riwayat yang panjang. Ini sudah ada di berbagai tempat di Sahih Al-Bukhari. Ada di Alamat An-Nubuwah, ya, di akhir kitab Al-Maghazi juga, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dikatakan di sini oleh Al-Bukhari rahimahullah,
Kata beliau, waqala Masruq. Masruq ibn al-Ajda, Abu Aisyah al-Wadi'i. Al-Wadi'i itu dari Yaman asalnya, cuman banyak dari mereka yang tinggal di Kufah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, an Fatimah radhiyallahu anha, dari Fatimah radhiyallahu anha. Iya. Adapun di dalam buku dicetakan tertulis alaihi salam, ini mungkin kekeliruan ya dari apa namanya, sebagian nuskhah. Kadang sebagian nuskhah itu terkait dengan ahlul bait, ada yang menulisnya alaihi salam atau alaihi salam, atau yang semisal dengan itu. Ya, dan itu bukan hal yang masuk ke dalam jalur riwayat yang kuat. Ya, dan kemungkinan itu masuk dari orang-orang yang apa namanya, ada kekeliruan di dalam pemahaman. Karena para sahabat dari ahlul bait sama dengan sahabat yang lain ketika didoakan. Dan istilah alaihi salam itu istilah untuk para nabi dan para rasul. Karena itu di kalangan orang Syiah memang disebut Fatimah alaihi salam atau yang semisal dengannya. Iya. Baik, ini tambih yang perlu saya ingatkan. Kemudian yang kedua, jadi hadits ini punya kisah ya panjang. Nabi SAW duduk di tengah istri-istrinya, lalu Fatimah datang. Kemudian Nabi membisikkan kepada Fatimah dua hal di kanan beliau dan di kiri beliau. Salah satu yang dibisikkan kepada Fatimah waktu itu, ya inilah yang disebutkan oleh Aisyah di sini. Jadi Nabi membisikkan, artinya itu rahasia Nabi. Tapi Fatimah memberitahukan kepada Aisyah setelah Nabi SAW meninggal. Setelah Nabi SAW meninggal. Kata Fatimah, asarra ilayya an-Nabi SAW. Nabi SAW membisikkan kepadaku. Anna Jibrila yu'ariduni bil Qur'an kulla sana. Bahwa Jibril, kalau Jibril bisa disebut alaihi salam. Bisa disebut alaihi salam. Karena Jibril itu Rasul dari Allah kepada Rasul Allah di bumi. Kalau Rasul Allah di bumi disebut alaihi salam, maka malaikat yang merupakan Rasul Allah dari Allah kepada manusia itu juga bisa disebut dan didoakan alaihi salam. Iya. Jadi Jibril yu'ariduni bil Quran kulla sana. Ya, al-mu'aradah itu maknanya tadi yang telah kita sebutkan. Artinya Jibril membacakan kembali. Wa innahu aradani al-ama marrataini. Dan pada tahun ini Jibril telah melakukan art kepadaku sebanyak 2 kali. Jadi biasanya 1 kali, tapi tahun ini berubah menjadi 2 kali. Kata Nabi, wala urahu illa hadara ajali. Dan saya tidak melihat hal tersebut, yang saya sangka bahwa hal tersebut menunjukkan ajalku telah dekat. Ajalku telah dekat. Jadi terjadi perubahannya, yang Nabi SAW memahami bahwa ajal beliau telah dekat. Baik, dan ini akan kita kaji nanti pada hadits yang akan disebut di dalam bab ini. Iya, disebutkan di dalam bab ini 2 hadits secara bersambung oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadits yang pertama, ثم قال رحمه الله حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. Baik, ini hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling ajwad dengan kebaikan. Paling dermawan dengan kebaikan. Iya.
Jadi al-jud itu menunjukkan kedermawanan, kebaikan, kelapangan hati. Iya. Dan beliau itu ajwadun nas bil khair. Itu dari akhlak beliau, sifat beliau antara seluruh manusia. Wa ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Dan paling dermawannya, paling baiknya, di atas puncaknya itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Lianna Jibril kana yalqahu fi kulli laylah fi syahri Ramadan hatta yansalikh. Karena Jibril menjumpai Rasulullah pada setiap malam di bulan Ramadan. Sampai Ramadan selesai. Sampai Ramadan berakhir. Iya. Jadi Jibril menjumpainya setiap malam di bulan Ramadan. Jadi ini subhanallah ya. Seorang itu kalau dia punya hubungan yang erat dengan Al-Quran, maka itu berpengaruh pada akhlaknya, pada pembawaannya, pada jiwanya. Karena itu tidak boleh seorang itu jauh dari Al-Quran, apalagi seakan-akan bermasalah dengan Al-Quran. Nasallallahu al-afiyah. Ya. Karena itu paling sedikit, kata para ulama, dalam 40 hari itu tidak boleh seorang tidak membaca Al-Quran dalam 40 hari. Harus ada dia membaca Al-Quran. Dan ada nanti riwayat-riwayat terkait dengan bagaimana paling afdalnya dia mengkhatamkan Al-Quran. Iya. Jadi Jibril menjumpai Rasulullah setiap malam. Ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Rasulullah membaca Al-Quran kepada Jibril. Bain laqiyahu Jibril kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Apabila beliau dijumpai oleh Jibril, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dermawannya kebaikan, dengan kebaikan melebihi angin yang berhembus, melebihi angin yang berhembus. Baik, jadi ini dari kebaikan dan dari keutamaan seorang itu punya perhatian dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu akan membawa dia kepada keadaan yang lebih baik. Jadi dia sepanjang selalu membaca Al-Quran di kondisi apapun, di kondisi senang maupun di kondisi susah, di kondisi dia banyak ketaatan atau di kondisi malas, di kondisi dia kadang jatuh di dalam dosa sekalipun, tapi dia tetap menjaga Al-Quran, memperhatikannya, begitu pasti akan membawa kebaikan untuknya. Di hadits ini di sanadnya dikatakan Yahya, haddatsana Yahya bin Qaza'ah. Yahya bin Qaza'ah Al-Qurashi Al-Makki, digelari Al-Muadzin. Qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad. Ini sudah berlalu, Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Aniz Zuhri, ini juga sudah berlalu, nama beliau Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibni Syihab. An Ubaidillah bin Abdullah juga sudah berlalu. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, salah seorang dari fuqaha as-sab'ah, 7 ahli fikih dari kalangan tabi'in di kota Madinah. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas, dan ini juga sudah berlalu. Baik, hadits yang kedua. ثم قال رحمه الله حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبن عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبضه وكان يعتكف كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبضه. Baik. Ini hadits Abu Hurairah sama dengan hadits yang sebelumnya. Penjelasan bahwa di akhir umurnya, ketika di tahun beliau wafat, Nabi itu membaca Al-Quran, atau Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebanyak 2 kali. Dan ini terjadinya di bulan Ramadan. Maka
hadits-hadits ini menunjukkan bahwa Ramadan itu dari ciri khususnya adalah mudarasatul Quran. Mempelajari Al-Quran, membacanya, mengkajinya, merenunginya, tadabbur terhadap kandungannya. Tadabbur terhadap kandungannya. Apalagi di bulan Ramadan ya, harusnya seorang itu memperbanyak amalan salih. Memperbanyak amalan salih. Nabi di akhir umurnya, di tahun yang beliau meninggal, beliau khatamkan Al-Quran 2 kali bersama Jibril. Ya, kemudian disebutkan di sini, dikatakan kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran kulla amin marrah. Adalah dia Jibril itu membacakan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kali pada setiap tahunnya. Farada alaihi marrataini fil am alladhi qubid. Maka pada tahun yang beliau meninggal, Jibril membacakan Al-Quran kepadanya sebanyak 2 kali. Wa kana ya'takifu kulla amin ashran. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya itu beliau beriktikaf 10 malam. Beriktikaf 10 malam. Fa'takafa 20 fil am alladhi qubid. Dan pada malam yang beliau meninggal, beliau iktikafnya sebanyak 20 hari, 20 malam. Di malam atau di tahun yang beliau meninggal, beliau iktikaf sebanyak 20 malam. Dan ini sebagaimana yang telah berlalu, bahwa sebagaimana yang telah berlalu bahwa seorang itu semakin umurnya bertambah, maka harusnya semakin baik dari amalan-amalan salihnya, semakin dia perbaiki dari amalan-amalannya. Iya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kelihatan ya, di tanda ajalnya telah dekat ketika beliau, orang sudah masuk Islam berbondong-bondong, dan beliau diperintah oleh Allah untuk banyak bertasbih, memuji Allah dan beristighfar. Kemudian beliau di akhir umurnya itu membacakan Al-Quran kepada Jibril. Jibril membacakan kepadanya sebanyak 2 kali. Beliau i'tikaf biasanya 10 hari menjadi 20 hari. Demikian pula wahyu di akhir-akhir masa Nabi SAW itu lebih banyak turun sampai Al-Quran itu menjadi sempurna. Dan itu semuanya diambil makna, disunnahkannya, dianjurkannya, menambah kebaikan di akhir umur. Menambah dari kebaikan untuk di akhir umurnya. Dan seorang itu nggak ada yang tahu kapan umurnya datang. Iya. Seorang itu nggak ada yang tahu kapan umurnya datang. Karena itulah setiap kali bertambah dari hari-hari kehidupannya, dia merenungi dari mana yang berjalan bersama Rasulullah SAW ini, dari menambah kebaikan di akhir umur. Iya. Kemudian Jibril ini ketika membacakan Al-Quran sebanyak 2 kali kepada Nabi SAW, itu takkid terhadap bacaan atau huruf-huruf Al-Quran. Iya. Dan ini disebut oleh sebagian ulama dan datang dalam sebagian riwayat-riwayat yang dipahami bahwa Nabi mentakkid huruf yang terakhir dari 7 huruf. Dan huruf inilah yang diperhatikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di dalam mengumpulkan Al-Quran. Di dalam mengumpulkan Al-Quran. Yaitu karena itu kata Atha dan Ibnu Sirin, qiraat yang kita baca dari Mushaf Utsman bin Affan itu qiraat yang paling terakhir. Karena itu yang paling dekatnya dari bacaan Rasulullah yang terakhir kepada Jibril. Kepada Jibril. Ya, dan ini diantara hubungannya kenapa bab ini datang setelah bab-bab tentang penyusunan Al-Quran, tertib dan sebagainya dari pembahasan-pembahasan yang telah berlalu. Baik. Kemudian di sanad hadits ini dikatakan haddatsana Khalid bin Yazid. Khalid bin Yazid Al-Kahili Al-Kufi Al-Mukri. Kata beliau haddatsana Abu Bakar, itu Abu Bakar bin Ayyash Al-Kahili Al-Kufi Al-Mukri. Dan ini dari Mukri yang terkenal ya, Abu Bakar bin Ayyash, dari ahli qiraah. Iya. An Abi
Hasin, dari Abu Hasin, nama beliau Uthman bin Asim bin Hasin. Uthman bin Asim. Uthman bin Asim ibn Hasin. Abu Hasin. Jadi kunyah beliau itu sama dengan nama kakeknya. An Abi Salih, dari Abu Salih As-Samman Az-Zayyat Al-Madani. Iya. Nama beliau Dakwan. Nah ini beliau maula ya, maula. Bekas budak. Biasanya bekas budak itu nama ayahnya tidak diketahui biasanya. Iya. Dan beliau ini punya 3 anak. Punya 3 anak. Ada Suhail, ada Salih, ada Abdullah. Ada Abdullah. Yang paling terkenalnya itu Suhail yang banyak meriwayatkan dari beliau. Iya. Dan di sini perhatikan ya, beliau digelari As-Samman dan Az-Zayyat. As-Samman itu penjual mentega, Az-Zayyat penjual minyak. Itu sifat dan pekerjaan. Karena itu dalam belajar dan menuntut ilmu, seorang ada bekerja, ada aktivitas dunia itu tidak menghambat sebenarnya dalam belajar dan menuntut ilmu. Ya, sepanjang seorang itu adalah penuntut ilmu, dia sudah tahu jalannya dan caranya belajar menuntut ilmu, itu tidak bertentangan dengan makna dia mengambil dari kehidupan dunia untuk menegakkan punggungnya dan mengangkat kewajibannya, memberi makan kepada siapa yang wajib dia nafkahi dari anak-anak dan istrinya. Iya. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.